Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang yang namanya termokimia kembali, yaitu khusus tentang membahas tentang hukum Hess. Mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk pembahasan hukum Hess, itu biasa dikemukakan oleh Henry Hess pada tahun 1840. Sudah sangat jauh ya. Nah, hukum Hess sendiri itu menyatakan bahwa kalau reaksi atau entalpi reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, namun hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Berarti istilahnya di sini gak usah tengok prosesnya bagaimana, tinggal tengok aja akhir dan awalnya. Maka disitulah entalpi reaksinya bekerja, yang bisa dihitung. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk menentukan entalpi reaksi yang tidak bisa ditentukan melalui tahapan percobaan. Nah, biasanya kalau untuk reaksi itu ada yang namanya reaksi langsung dan reaksi bertahap. Misalkan saya buat contoh untuk reaksi pembentukan CO2. Reaksi langsungnya itu bisa langsung kita tuliskan menjadi C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, sedangkan reaksi langsung ini sendiri itu bisa berlangsung secara bertahap dengan dua tahap, di mana tahap pertama itu dia akan menghasilkan karbon monoksida dulu dan dilanjutkan dengan tahap kedua baru menghasilkan CO2. Jadi kalau kita jumlahkan kedua reaksi, maka nanti dia memiliki reaksi yang sama. Nah, coba perhatikan. Pada reaksi langsung dia reaksinya adalah C ditambah 2 menghasilkan CO2. Nah, pada reaksi yang bertahap ini, kita tengok hasil dari pertahapannya adalah C ditambah 2 menghasilkan CO2. Berarti dari langsung dan bertahap ini sendiri kita bisa tengok bahwa sebenarnya yang tahapan ini gak usah kita tengok lagi kan gitu. Keadaan akhir dan keadaan awal. Jadi keadaan akhirnya adalah CO2 dan keadaan awalnya adalah C ditambah O2. Nah, jadi istilahnya langsung tengok akhir dan awalnya, itulah entalpi reaksinya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa reaksi langsung itu pasti sama dengan reaksi bertahapnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, reaksi tadi akan juga menjadi sebuah siklus Hess, yaitu seperti berikut ini. Nah, jadi di sini kita bisa tengok ada sebuah siklus, di mana dalam siklus ini terjadi ada dua lintasan, lintasan yang pertama dan lintasan yang kedua, ya kan? Nah, pada lintasan yang pertama ini, bahwa istilahnya ada C ditambah dengan O2 menghasilkan CO2. Nah, namun reaksi ini bisa terjadi dalam lintasan kedua, di mana lintasan kedua menjadi lintasan tahapannya. Nah, di mana dia memiliki tahapan pertama, dia di situ C ditambah 2 menghasilkan karbon monoksida dulu dengan jumlah energi tertentu. Nah, baru kemudian dibakar kembali dengan oksigen, barulah terbentuk yang namanya CO2. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa reaksi lintasan satu ini dengan reaksi lintasan 2 itu pasti memiliki entalpi yang sama. Nah, jadi kalau kita jumlahkan minus 222 dengan minus 566 ini ya total entalpi untuk reaksi tahapan 1 dan tahapan 2 pasti sama dengan reaksi pada lintasan pertama yaitu reaksi langsungnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa pasti benar bahwa reaksi langsung pasti sama dengan reaksi bertahapnya. Nah, di sini kita bisa hitung kenapa bisa sama karena delta H1 yang H1 ini pasti sama dengan H2 ditambahkan dengan H3. Itu persamaan yang pentingnya yang perlu kamu ketahui. Selain menjadi siklus, maka nanti biasanya juga digambarkan dalam diagram tingkat energi seperti berikut. Nah, jadi kita bisa tengok di sini ada diagram tingkat energi di mana sumbu Y sebagai energinya, ya kan? Di sini kita bisa tengok bahwa ada terjadi perubahan energi di sini dan terjadi reaksi dalam ada keadaan awal dan ada keadaan akhir, ya kan? Nah, dari sini kita bisa tentukan pasti yang mana reaksi langsung. Reaksi langsung jika dia istilahnya terhubung keadaan awal langsung menuju keadaan akhir. Nah, itulah yang disebut sebagai reaksi langsung.
di sini, ya kan? Berarti di dalam reaksi kita, diagram energi di sini, bahwa kita bisa tahu bahwa inilah disebut sebagai reaksi langsung, ya kan? 2C ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Sedangkan pada keadaan di sini, ini disebut reaksi bertahap, ya kan? Ini adalah reaksi bertahap, tahapan pertama. Sedangkan di sini dia adalah reaksi tahapan yang kedua. Jadi kalau kita gabungkan, berarti bisa kita bentuk, maka istilahnya reaksi langsung sama dengan reaksi bertahap. Nah, seperti itu. Dengan ketentuan persamanya bahwa delta H1 sama dengan H2 ditambahkan dengan H3. Nah, ini dia ya, H1 sama dengan H2 ditambahkan dengan H3. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke manipulasi persamaan reaksi termokimia. Nanti di sini bekerja untuk soal yang berkaitan tentang rangkaian reaksi. Maka yang perlu kita perhatikan bahwa perubahan arah tanda panah reaksi dengan perubahan koefisien zat yang terlihat tersebut harus kita perhitungkan baik-baik, ya kan? Nah, jadi apa itu yang kita perhitungkan? Yang pertama, jika koefisien kita kalikan dengan n, maka delta H reaksi juga harus kita kalikan dengan n. Nah, gitu dia. Jika koefisien kita bagi dengan n, maka delta H reaksi juga harus dibagi dengan n. Nah, jika reaksi dibalik, ya kan, maka delta H juga harus berubah tanda. Nah, seperti bagaimana nanti bentuknya, kita coba contoh soal nantinya. Oke, coba kita kerjakan contoh soal yang pertama. Ya kan, di contoh soal yang pertama ini kita bisa ketahui bahwa istilahnya katanya ada 2NO ditambah dengan O2 menghasilkan N2O4 dengan delta H misalkan adalah A kilojoule. Kemudian reaksi keduanya adalah B kilojoule. Nah, dari situ katanya ditanya berapakah 2NO2 menghasilkan N2O4. Nah, coba kita kerjakan ya. Nah, jadi untuk biar lebih mempermudah pengerjaan soalnya, kalau sama saya tadi, kalau kita bisa ketahui bahwa di dalam soal tadi kan istilahnya dalam hukum Hess reaksi langsung sama dengan reaksi bertahap, ya kan? Jadi ini bisa Bapak ganti menjadi reaksi yang ditanya itu sama dengan reaksi dengan diketahui. Jadi kamu manipulasilah reaksi yang diketahui ini biar sama dengan reaksi yang ditanya. Nah, jadi di sini katanya ini yang ditanya ya. Ada katanya reaksi yang ditanya. Nah, sedangkan yang ini adalah reaksi yang diketahui. Berarti kita manipulasilah reaksi yang diketahui. Reaksi yang diketahui supaya sama dengan reaksi yang ditanya. Kita tuliskan dulu pertama reaksi yang ditanya ya. Reaksi yang ditanya katanya ada 2NO2 katanya menghasilkan N2O4, ya kan? Nah, inilah reaksi yang ditanya. Ditanya berapa delta H-nya. Nah, jadi untuk mengerjakannya, kita manipulasikanlah reaksi yang diketahui. Nah, kita bisa tengok bahwa istilahnya di sini poin pertama kita adalah 2NO2. Nah, dalam reaksi diketahui ada nggak NO2? Itu aja dulu, koefisiennya abaikan dulu ya kan. Ada nggak dulu NO2-nya? Nah, setelah kita tengok pada reaksi yang kedua katanya ada di sini NO2. Ya sudah, berarti reaksi yang kedua ini kita manipulasilah biar sama dengan reaksi yang pertama yang ditanya. Nah, gitu. Nah, jadi reaksi di sini katanya NO2-nya ada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan pada yang ditanya, dia itu berada di sebelah kiri. Nah, berarti reaksi yang kedua ini kita harus balikkan dia tanda panahnya, ya kan? Nah, kemudian di sini katanya koefisien NO2-nya ada 2, sedangkan di sini masih 1. Berarti tanda panahnya, arah tanda panah kita balikan, dan juga koefisiennya kita kalikan 2. Berarti dia menjadi istilahnya ada 2NO2, ya kan? Menjadi 2NO ditambah dengan O2. Karena sudah dibalik tanda panahnya dan juga dikali 2, maka delta H-nya sudah menjadi yang tadinya positif B, berarti menjadi negatif. Iya kan? Negatif B. Karena koefisien kita kalikan 2, maka delta H pun kita kalikan 2. Berarti dia menjadi minus 2B. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Katanya di sini ada pada soal yang ditanya, katanya dia memiliki N2O4.
Nah, diketahui ada nggak N24? Oh, ada. N24-nya, iya, kebetulan di sini sama-sama ada di sebelah kanan tanda panah. Berarti reaksi tidak usah diubah. Koefisiennya juga sama ya, sama-sama 1. Oke, berarti reaksi yang pertama tidak usah kita ubah. Tetap saja, ya kan? Maka tinggal kita tuliskan ulang. Katanya di sini ada 2NO, ya kan? Ditambah dengan O2 menghasilkan N2O4. Nah, deltanya tetap. Kenapa? Kita tidak ada ubah apa-apa, ya kan? A kilojoule. Oke. Nah, jadi reaksi ini coba kita totalkan, kita jumlahkan reaksinya, ya kan? Nah, untuk penjumlahan reaksi, maka jika ada yang sejenis dan dia berlawanan arah tanda panahnya, maka bisa kita eliminasi. Nah, untuk reaksi yang pertama, katanya dia memiliki O2 di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri ada O2 di sebelah kiri. Yang reaksi kedua ada O2 di sebelah kiri. Berarti O2 pada reaksi pertama dengan O2 di sebelah reaksi kedua bisa kita eliminasi. Jumlahnya juga sama ya. Dan juga 2NO di sini juga bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena mereka ada pada posisi yang berlawanan arah gitu dia tanda panahnya ya. Jadi bisa dieliminasi. Jadi total reaksinya kalau kita jumlahkan maka dia menjadi 2NO2 menjadi N2O4. Coba perhatikan. Apakah reaksi yang ditanya ini tadi sudah sama dengan reaksi yang diketahui? Nah, ini tahapan reaksi untuk yang diketahui. Jika sudah sama, nah ini sudah sama ya. Jika sudah sama, maka entalpinya ini kita jumlahkan. Nah, gitu dia. Berarti minus 2A ditambah dengan A, maka delta reaksinya itu sama dengan A dikurang 2B. Berarti kita bisa jawab, jawaban kita adalah bagian B. Nah, seperti itu dia ya. Bapak Arab sudah mengerti untuk bagian contoh soal pertama. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana contoh soal yang kedua ini? Katanya di sini untuk contoh soal yang kedua ada yang namanya siklus energi. Siklus S tadi ya. Nah, dalam siklus energi ini, oke di sini ada yang kurang sedikit. Di soal kita ada yang kurang. Nah, ini tanda panahnya belum dibuat. Oke. Nah, untuk soal kita ini, ya kan? Kita bisa lihat ada siklus diagram siklus energi. Katanya ada 2S di sini, ada 2 SO3, ada 2 SO2 dan O2. Nah, apa yang kamu ketahui sama aja tadi bahwa istilahnya reaksi langsung itu pasti sama dengan reaksi yang bertahap. Jadi carilah reaksi langsung, carilah reaksi bertahap. Kapan tadi reaksi langsung? Reaksi langsung itu jika dia itu merupakan ada keadaan akhir dan ada keadaan awal. Ya kan kita tengok keadaan awal sampai keadaan akhirnya. Berarti kita cek di mana keadaan awal, di mana keadaan akhir. Nah, perhatikan tanda panahnya. Dari mana tanda panahnya berasal dan kemana dia berakhir. Nah, dari soal ini bisa kita kasih tahu bahwa tanda panahnya ini untuk 2SO3 dia memiliki dua tanda panah, satu yang di sini, satu yang di bawah. Tanda panah yang di bawah ini berasal dari sini yang nanti ujungnya kemari. Sedangkan yang dari sini dia ujungnya langsung kemari. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa 2S tambah 3O2 itu merupakan keadaan awal. Ya kan? Sedangkan 2SO3 itu merupakan keadaan akhir. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah tahap lintasan pertama ini adalah untuk lintasan yang langsung. Sedangkan ini adalah lintasan untuk tahapan pertama dan ini lintasan untuk tahapan kedua. Di mana langsung sama dengan bertahap. Ya kan? Langsung sama dengan bertahap. Berarti bisa kita gambarkan bahwa yang langsung itu dia memiliki entalpi reaksi minus 790. Itu sama dengan yang bertahap. Yang bertahap adalah minus 593. Ya kan, itu kita jumlahkan dengan si X. Nah, begitu dia kurang lebih ya.
Nah, jadi bisa kita carilah langsung nilai si X-nya. Berarti kita bisa taruhkan si X itu sama dengan minus 790 ditambah 593. Nah, berapa jawabannya ini? Berapa jawabannya? Kita hitung. Minus 790 tambah 593 itu adalah minus 197 kilojoule. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga, untuk contoh soal yang terakhir, ya kan? Nah, dari contoh soal yang terakhir ini, ya kan, kita bisa tengok bahwa kita ada yang namanya diagram tingkat energi, ya kan? Dalam diagram tingkat energi ini, katanya dia ada yang di sini delta H1, ada delta H2, delta H3, dan delta H4. Di sini katanya dia ada Mg yang langsung membentuk MgCl2 untuk delta H1, ya kan? Karena dia langsung ke bawah. Sedangkan ke MgO, ke MgOH menjadi tahapan. Nah, di sini dia memiliki 3 tahapan ya. Berarti di sini ada tahapan pertama, ada tahapan kedua, dan ada tahapan yang ketiga. Berarti sama seperti yang tadi bahwa reaksi langsung itu sama dengan reaksi yang bertahap. Kan? Berarti mana reaksi langsung? Di mana reaksi langsung itu kita perhatikan adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Jika dia awal langsung menuju akhir, berarti itulah yang merupakan reaksi langsung. Nah, Mg ini merupakan sudah pasti kita tahu ya, ini adalah keadaan awal ya. Sedangkan MgCl2 adalah keadaan akhir. Berarti kita bisa tentukan bahwa delta H1 adalah reaksi langsung. Sedangkan delta H2 adalah reaksi tahapan pertama, delta H3 reaksi tahapan kedua, dan delta H4 adalah reaksi tahapan ketiga. Nah, berarti bisa kita gambarkan rumusnya, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 ditambah dengan delta H4. Nah, di soal kita itu yang ditanya adalah delta H3. Maka kita tinggal tulis bahwa delta H3 itu sama dengan pasti adalah delta H1 dikurang delta H2 dikurang delta H4. Atau kalau bisa ditambah ya di sini, kita pecahkan menjadi delta H1 dikurang delta H2 dikurang delta H4. Oke, ini dia ya. Nah, berarti kita bisa tengok jawabannya itu adalah delta 1 dikurang delta 2 delta 4 adalah jawabannya bagian D. Nah, begitu dia kurang lebih. Oke, demikian dulu untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak harap sudah mengerti. Jika ada yang bertanyakan, silakan tanyakan pada forumnya masing-masing, baik di GC, di WA, ataupun dimanapun yang berkomunikasi dengan guru bidang studinya masing-masing. Salam sehat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus